Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang, kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita ucapkan salam revival terlebih dahulu. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saya memberikan tema firman Tuhan, rancangan yang terlaksana. Rancangan adalah sebuah rencana atau sebuah program, ya. Banyak orang yang memiliki rencana untuk melakukan hal-hal yang indah-indah, ya, hal-hal yang besar, apa yang diinginkan, apa yang menjadi impian, apa yang ingin dia kerjakan, yang baik-baik. Harapannya adalah apa yang direncanakan itu akan terlaksana dengan baik. Tetapi tidak jarang juga bahwa ada orang-orang yang sudah merencanakan sedemikian rupa, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi apa yang direncanakan juga bisa gagal, ya. Nah, itu sebabnya kita akan sama-sama belajar bagaimanakah rancangan itu bisa terlaksana. Saya mencatat ada beberapa hal untuk kita sama-sama akan pelajari sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Bahwa rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ada beberapa hal bagaimanakah cara supaya rancangan kita bisa terlaksana. Yang pertama, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, tentu saja waktu kita memiliki rancangan atau rencana-rencana di dalam hidup kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mazmur 37 ayat yang kelima, saya akan membacakannya dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian bunyinya. Apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu. Kita percaya bahwa setiap perencanaan-perencanaan kita, ide-ide yang akan kita lakukan, semuanya itu juga kita akan dapat melakukannya atau dapat melaksanakannya atas campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan ide-ide kepada kita. Tentu saja kita tidak diizinkan Tuhan segala sesuatunya kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber perencanaan kita, atau kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Itu sebabnya kalau kita tahu segala sesuatunya itu bisa dikerjakan atas seizin Tuhan, maka waktu kita memiliki perencanaan, bagaimana supaya perencanaan itu dapat terlaksana, maka kita mau Tuhan yang pertama yang akan memimpin di dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua yang saya catat, bagaimanakah supaya kita dalam setiap perencanaan itu bisa terlaksana. Yang kedua, seperti nasihat firman Tuhan, ya. Kita mau mengumpulkan nasihat orang banyak, masukan-masukan dari orang banyak. Karena Bapak Ibu, bisa jadi pendapat orang lain itu belum pernah kita terpikirkan di dalam benak kita. Bisa jadi masukan-masukan dari orang lain itu berbeda dengan masukan kita, dan itu justru mungkin lebih mudah atau mungkin lebih bisa terlaksana kalau kita mendengarkan masukan-masukan mereka. Amsal pasal 15 ayat 22 dalam ayat pokok kita, tetapi saya juga membacakan dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat.
Kita menerima banyak nasihat dari saudara kita, dari tetangga kita, dari teman-teman dekat kita, dari saudara seiman kita. Itu tidak salah Bapak Ibu ya. Kita mendengarkan banyak nasihat, mendengarkan banyak masukan. Mungkin dengan demikian kita juga justru semakin banyak melihat ya, memperhatikan ide-ide mereka itu ternyata mungkin lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan mungkin. Dan mereka dengan memberikan ide, memberikan pendapat, memberikan masukan-masukan, kita juga menjadi kaya ya, memiliki kaya akan pemikiran-pemikiran yang baik. Kita memiliki banyak hal yang kita mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah panduan untuk rencana-rencana kita yang selanjutnya. Yang ketiga, bagaimanakah cara supaya kita terlaksana dalam setiap rancangan-rancangan kita. Yang ketiga adalah kita, kalau tadi yang kedua kita sudah mengumpulkan pendapat, masukan-masukan dari orang lain, maka selanjutnya adalah kita menentukan perencanaan yang tepat. Apa rencana yang akan kita buat itu, ya? Kira-kira merencanakan apa yang patut atau yang bisa didahulukan di dalam kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu, dalam hal kebutuhan. Misalnya lebih penting yang mana? Ya, membangun rumah terlebih dahulu atau membeli mobil terlebih dahulu. Ini juga kita perlu sebuah perencanaan yang tepat ya. Misalnya kita juga waktu memiliki perencanaan ini, kita juga harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Misalnya kita merencanakan membangun rumah dulu atau membeli mobil terlebih dahulu. Dalam menentukan perencanaan ini kita harus pertimbangkan. Kalau kita membeli mobil dulu tetapi kita belum mempunyai rumah, mungkin ini adalah merupakan sesuatu yang kurang tepat ya. Kalau kita membeli mobil dulu tetapi belum punya rumah, mobilnya akan ditaruh di mana? Ya, ini adalah sebuah pertimbangan-pertimbangan Bapak Ibu. Ini adalah hanya salah satu contoh saja. Bagaimanakah kita merencanakan sesuatu? Kita harus merencanakannya disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat ya. Salomo ketika dia menjadi pemimpin bangsa Israel, dia tidak meminta harta dan kekayaan, tetapi dia minta kepada Tuhan, dikatakan hikmat. Supaya apa? Dalam pengambilan keputusan untuk memimpin bangsa Israel, dia tidak mengambil keputusan yang salah, tetapi dia bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Demikian juga kalau kita memiliki perencanaan-perencanaan bagaimana supaya itu bisa terlaksana, kita juga mau belajar meminta hikmat dari Tuhan supaya waktu kita menentukan pilihan, waktu kita harus mengambil keputusan, kita tidak mengambil keputusan yang salah ya. Contoh dalam Raja Salomo ini ya, dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Maka kerinduan kita sama seperti waktu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, Tuhan pun memberikan hikmat kepada kita supaya apa? Waktu kita menentukan pilihan-pilihan perencanaan itu menjadi pilihan yang tepat sehingga itu sesuai seperti tuntunan Tuhan, seperti pimpinan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kemudian perencanaan selanjutnya supaya terlaksana, apa yang harus kita lakukan adalah perencanaan itu harus disesuaikan dengan budget atau kemampuan kita. Mungkin kita punya target yang terlalu tinggi atau budget yang terlalu tinggi, harapan-harapannya terlalu tinggi sehingga perencanaan kita tidak dapat terlaksana dengan mudah. Karena apa? Kita bermimpi terlalu tinggi, kita bermimpi terlalu di luar kemampuan kita. Dalam Roma 12 ayat yang ketiga di sana dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh memiliki rencana, kita boleh memiliki cita-cita, tetapi bagaimanakah perencanaan itu bisa terlaksana dengan baik? Maka kita harus sesuaikan dengan budget atau kemampuan kita. Kita boleh punya target, kita boleh punya perencanaan, tetapi semuanya itu dikatakan dilakukan sesuai atau menurut ukuran iman, menurut kemampuan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya, kalau kita sudah memiliki perencanaan, kita mengikut sertakan Tuhan, kita juga menentukan pilihan dan perencanaan, mendengarkan banyak nasihat dari orang banyak, maka kita juga menentukan sesuai dengan kemampuan atau budget kita. Selanjutnya, untuk kita dapat melaksanakan, kita harus bergerak melaksanakan dalam pelaksanaan jangka pendek. Hal apa yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu dari perencanaan-perencanaan kita? Harus kita kerjakan, tidak menunggu waktu yang lama. Apa yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakan saat ini tanpa harus menundanya, ya. Karena pekerjaan itu tidak mungkin kita langsung mengerjakan seluruhnya. Ada tahapan demi tahapan yang kita harus memulai mengerjakannya, sehingga apa yang menjadi impian kita mulai terlaksana dengan kita mengerjakan sejak dini dalam pelaksanaan jangka pendek yang harus kita kerjakan. Kemudian berikutnya juga, kalau kita memperhitungkan pelaksanaan jangka pendek, maka kita juga harus memperhitungkan pelaksanaannya dalam jangka panjang. Hal-hal apa yang harus kita perhitungkan secara detail untuk pelaksanaan sampai kepada penyelesaiannya yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Kita diberikan Tuhan pengertian hikmat untuk merencanakan sesuatu, bukan hanya berencana begitu saja, tapi Tuhan juga memberikan hikmat pengertian untuk kita menuliskannya secara detail. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus saya kerjakan saat ini, sampai perencanaan kita dapat terlaksana secara keseluruhan. Dan kita percaya kalau kita mempersiapkan sedemikian rupa dan kita menyerahkan kepada Tuhan, pasti semuanya dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya, tidak ada perencanaan yang tidak bisa kita capai. Yang penting rancangkan, pertimbangkan dengan perencanaan-perencanaan yang baik, dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Rancangkan, rencanakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, dan juga percayalah, kalau kita sudah berusaha, kita mengerjakan, melakukan bagian kita yang terbaik, dan kita menyerahkannya di dalam doa, percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita rencanakan, pasti Tuhan akan membantu kita untuk melaksanakannya. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kita, yang mengerti apa yang menjadi rencana-rencana kita. Maka percayalah, kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kita juga mengerjakan bagian kita yang terbaik, pasti semua dapat terlaksana dengan baik pula. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan hafalkan ayat ini kembali Bapak Ibu. Amsal 15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadikan ayat ini rema. Kita hafalkan, kita doakan supaya benar-benar firman Tuhan ini dapat terlaksana dalam kehidupan kita dan firman ini menjadi berkat bagi kita. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa setiap perkataan-perkataan firman itu mendatangkan berkat bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap hari. Kiranya Bapak Ibu juga senantiasa dikuatkan, dimotivasi, dipulihkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dan ingin menyaksikan, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya
saya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama-sama dan kita percaya sebagai keluarga besar di dalam keluarga GBD El Shaddai ini kita akan mengalami kekuatan Tuhan ketika satu sama lain saling membagikan kesaksian, saling mendukung di dalam doa. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya firman-Mu itu terus menguatkan kami. Kami menjadi orang-orang yang diberikan hikmat dalam segala perencanaan-perencanaan kami. Maka kerinduan kami semua itu dapat terlaksana kalau kami menyerahkan kepada Tuhan, kalau kami juga memiliki perencanaan dan pertimbangan yang matang, maka kami percaya apa yang menjadi rancangan-rancangan kami, Tuhan pasti akan menolongnya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Bukan dengan keperkasaan umat-umat-Mu dan bukan dengan kekuatan umat-umat-Mu GBD El Shaddai, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa, biarlah kami mempercayai setiap janji firman-Mu dan setiap janji firman-Mu Engkau yang akan menggenapinya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami terima firman ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.